Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depilianti Atmaja dari Prodi D3 Keperawatan, Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa bencana yang ada di dunia. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang gempa di Yogyakarta tahun 2006, banyaknya korban tertimpa runtuhannya bangunan. Korban meninggal dunia sebanyak 5.782 orang dan 3.977 rumah roboh. Mayoritas korban tewas karena tertimpa bangunan yang roboh, sementara korban yang luka-luka akibat kepanikan yang luar biasa. Saat itu semua komunikasi down, radio down. Saya memutuskan untuk mampir ke stasiun radio Sonora karena dengan radio itu sangat efektif sehingga menjangkau informasi ke pelosok Jogja. Jadi mematakan bahwa memang tidak terjadi tsunami, ini gempa tektonik, jadi masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu sehingga kepanikan akan terjadi. Wawancara singkat dan saya meyakinkan ini gempa darat dan tidak terjadi tsunami saat itu, dan itu sangat efektif sehingga siang pun masyarakat bisa mendapatkan info yang valid dari kita. Kita sadar bahwa baru saja terjadi gempa yang cukup kuat yang meruntuhkan sebagian rumah kami yang kami tempati dan beberapa tempat yang lain. Rumah di depan kami juga hancur, di belakang kami juga hancur. Jadi menambah suasana mencekam, betul-betul mencekam, ditambah teriakan-teriakan yang terdengar dari tetangga-tetangga itu, tolong, astagfirullahaladzim, tolong, saling bersaut-sautan. Pagi itu benar-benar banyak masyarakat yang dari pantai selatan ini berbondong-bondong ke utara. Jadi masyarakat itu membawa korban, baik yang meninggal maupun luka, ini bukan dibantu-bantu. Ya, karena mereka membawa ke rumah sakit sudah ditolak atau sudah penuh, yang hanya mendirikan pos penanganan darurat. Ya, sehingga di PMI akhirnya kami membuat pos darurat sendiri, kita pisahkan yang sudah meninggal, kemudian yang masih luka-luka kita buatkan pos penanganan darurat. Waktu itu hanya kami siap tenda, siap lokasi, kemudian ada beberapa tenaga dan juga obat-obatan yang bisa kita pakai. Terjadi gempa dan tsunami Palu, Donggala pada tahun 2018, evakuasi korban dari gedung bertingkat dan reruntuhan. Gempa berkekuatan 7,4 terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia. Gempa yang kuat itu dirasakan sampai Palu dan diikuti oleh gelombang tsunami di pesisir Palu dan sekitarnya. Longsor di bawah laut pada saat gempa diduga menjadi penyebab tsunami. Pas gempa. Bosku, jangan sini, bosku. Bosku, listrik. Mana motor? Tidak.
Tsunami ini membuat seluruh dunia terkejut karena biasanya gempa 7,4 tidak akan membuat tsunami yang besar seperti yang terjadi di Palu. Namun, kita bisa melihat ketinggian tsunami mencapai sekitar 10 meter pada rekaman kompilasi pada saat bencana itu terjadi. Kompilasi ini berdasarkan tempat dan waktu secara bersamaan. Pada tanggal 25 terjadi letusan gunung berapi pada tahun 2010. Tim SAR melakukan vertikal rekus di tebing dan lereng curam. Aktivitas tahun 2010 menewaskan 341 orang, menghancurkan lebih dari 2.000 rumah, memaksa evakuasi hampir 350 orang, serta menutup bandara dan membatalkan ratusan penerbangan internasional. Kerugian finansial diperkirakan mencapai 781 juta. Detik-detik percobaan penyelamatan Mbah Maridjan, tanggal 26 Oktober 2010. Relawan mulai naik ke Dusun Kinah Rejo untuk menjemput Mbah Maridjan yang masih bertahan di kediamannya saat Gunung Merapi mulai erupsi dan memuntahkan material vulkanik pada pukul 5 sore. Namun evakuasi sedikit terhalang karena turunnya kawah letusan Gunung Merapi. Suasana Merapi. Saya tadi buri nggak apa-apa, Mas? Hah? Saya tadi buri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba nanti kita. Penyisiran sini gimana? Yang sini belum. Saya udah lewat sini tadi. Oh, ya. Ada. Udah. Berangkat yang pertama. Sama. Ya. Ayo. Sama. Saya baru pertama. Ledakan pelabuhan Beirut tahun 2020, Lebanon, korban tertimpa reruntuhan gedung dan bangunan tinggi. 2.700 orang terluka dalam ledakan besar di Beirut, Lebanon. Dilaporkan satu warga negara Indonesia terluka dalam ledakan itu. Ledakan gudang bahan peledak itu menciptakan goncangan ke penjuru kota dan menghancurkan kaca di rumah-rumah penduduk hingga berjarak 10 km. Berikut kami tampilkan detik-detik ledakan dahsyat itu terjadi dari berbagai sudut pandang dan lokasi.
gempa Cianjur tahun 2022, Vertika Rekus dipakai untuk mengevakuasi korban tertimpa reruntuhan bangunan dan di daerah tebing curam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono mengatakan skala gempa bumi yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November siang sebenarnya tidak terlalu besar. Namun gempa bermagnitudo 5,6 itu menimbulkan kerusakan signifikan karena berjenis tektonik kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Ia mengatakan karakteristik shallow crustal earthquake sangat dangkal, sehingga energi dari pusat yang dipancarkan diradiasikan ke permukaan tanah masih kuat. Selain itu, kata Daryono, struktur bangunan di wilayah terdampak tidak memenuhi standar tahan gempa. Banyak sekali rumah yang dibangun tanpa mengindahkan struktur aman gempa karena menggunakan besi tulangan atau semen standar. Kemungkinan sumber gempa, tapi kita masih perlu data tambahan bahwa kemungkinan sumber gempa berasal dari sar Cimandiri, yaitu sebuah sesar yang cukup panjang yang bisa dimulai dari ujung dari Pelabuhan Ratu sampai kemudian mendekati Kabupaten Bandung Barat. Jadi sebetulnya bidangnya cukup panjang. Dan kita menduga bahwa gempa yang terjadi tadi siang terjadi di bagian ujung paling timur, jadi yang paling dekat dengan daerah Cianjur, paling dekat dengan Kabupaten Bandung Barat, dan karena lokasi dan juga karena sumber gempanya yang dangkal, walaupun ini yang perlu menjadi catatan kita bersama, walaupun magnitudo dari gempanya tidak terlalu besar, jadi 5,6, tapi dampaknya bisa cukup signifikan. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita bersama bahwa untuk wilayah di sekitar Jawa Barat, gempa yang tidak terlalu besar pun bisa jadi mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Ada beberapa analisis mengenai penyebabnya, yang kemungkinan yang pertama bahwa gempa tersebut sangat dangkal dan kemudian di lapisan yang paling dangkal itu terdapat tanah yang sangat lunak, sehingga pada saat gempa terjadi kemudian teramplifikasi atau terkuatkan gelombang gempanya sehingga kemudian kerusakannya semakin dahsyat. Ataupun kemungkinan yang kedua bahwa kemudian ada beberapa bangunan yang tidak dipersiapkan untuk menahan guncangan gempa sehingga pada saat gempa terjadi kerusakannya bisa lebih dahsyat. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang beberapa bencana lalu yang ada di dunia. Yang pertama itu gempa Haiti tahun 2010. Pada tanggal 12 Januari 2010 terjadi gempa di Haiti dengan jumlah korban yang meninggal itu mencapai 220 dan korban yang luka mencapai 300 dan 1,5 juta kehilangan rumah. Korban banyak terjebak di reruntuhan gedung. Evakuasinya tim SAR dengan peralatan Vertika Rekus semacam tali, harness, tripod untuk mengevakuasi korban dari gedung runtuh dan ruang sempit. Selanjutnya, gempa di Nepal pada tanggal 25 April 2015. Jumlah korban meninggal itu mencapai 9.000 dan jumlah orang luka-luka itu mencapai 22.000 luka-luka. Banyak korban yang terjebak di bangunan tinggi di Kathmandu dan desa penggunungan. Evakuasi dengan teknik Vertika Rekus di bangunan tertinggi serta helikopter untuk daerah pergunungan terjal. Selanjutnya gempa Turki Suriah pada tanggal 6 Februari 2023, korban meninggal mencapai 59 orang dan jumlah luka-luka mencapai 100 luka-luka. Ribuan apartemen runtuh, korban terjebak di ruang sempit dan gedung tinggi. Evakuasi vertikal dengan chartran, tali serta ventilasi medis untuk korban yang masih hidup di reruntuhan.
Runtuhnya gedung Rana Plaza, Bangladesh pada tanggal 24 April 2013. Jumlah korban meninggal 1.134 dan korban luka 2.500. Karena peristiwa ini, pekerja terjebak di lantai atas pabrik 8 tingkat yang roboh. Cara evakuasi Partikarekus dengan akses dari atas gedung untuk mengangkat korban serta memotong struktur beton secara hati-hati. Baik, selanjutnya runtuhnya gedung Kampen Tower Miami pada tanggal 24 Juni 2021. Jumlah korban meninggal itu mencapai 98 korban meninggal. Korban terjebak di puing-puing gedung bertingkat 12 lantai. Evakuasinya Partikarekus dengan crane dan tali anjing pelacak untuk menemukan korban serta evakuasi medis cepat. Selanjutnya, gempa Meksiko pada tanggal 19 September 2017. Karena kejadian tersebut, jumlah korban meninggal mencapai 370 orang meninggal dan korban luka itu mencapai 6.000. Karena runtuhnya bangunan sekolah dan rumah sakit, banyak korban anak-anak juga. Partikarekus di bangunan sekolah dan rumah sakit, prioritas evakuasi anak-anak dan pasien dengan alat life dokter. Selanjutnya, gempa Sichuan, Tiongkok pada tanggal 12 Mei 2008. Karena kejadian gempa tersebut, korban meninggal mencapai 87.000 dan korban luka mencapai 374. Luka, jutaan kehilangan rumah, banyak sekolah dan gedung bertingkat runtuh. Partikarekus dengan kran dan tali di gedung tinggi serta evakuasi udara ke daerah pergunungan. Selanjutnya, gempa di Selandia Baru pada tanggal 22 Februari 2011. Karena kejadian tersebut, korban meninggal mencapai 185 korban meninggal dan ribuan luka-luka. Gedung